Monitoring dalam penelitian. Tindakan kelas. Kelompok 7. Budiono, Wafa Nur Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wafa Nur Nadila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Mas Budiono, akan menjelaskan materi dari paper yang telah kita buat sebelumnya dengan judul Monitoring dalam Penelitian Tindakan Kelas. Saya harap untuk teman-teman semuanya dapat memperhatikan dan fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengertian monitoring. Jadi apa sih monitoring itu? Monitoring atau pemantauan merupakan kegiatan mengamati atau meninjau kembali, mempelajari serta mengawasi secara terus-menerus atau berkala terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring lebih berpusat pada pengontrolan selama program berjalan dan lebih bersifat klinis. Maksudnya bersifat klinis itu saling bersangkutan antara program yang satu dan program yang lainnya. Melalui monitoring dapat diperoleh umpan balik bagi PTK atau pihak lain yang terkait untuk menyukseskan ketercapaian tujuan. Nah, monitoring dalam konteks PTK itu juga merupakan aktivitas yang dirancang dengan sengaja untuk menghasilkan adanya perkembangan dan peningkatan dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Materi yang kedua mengenai fungsi dan peran dari monitoring. Jadi monitoring itu mempunyai 4 fungsi pokok. Yang pertama ada compliance atau kesesuaian, yang kedua auditing atau pemeriksaan, yang ketiga ada counting atau akuntansi, dan yang keempat ada explanation atau penjelasan. Pada fungsi kesesuaian, nanti dapat menentukan kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, fungsi pemeriksaan, menentukan ketercapaian sumber-sumber kepada kelompok sasaran. Yang ketiga, counting atau akuntansi, yang berfungsi untuk menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah program atau kebijakan dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada fungsi explanation atau penjelasan, nantinya dapat menjelaskan tingkat ketercapaian program relatif terhadap tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, peran monitoring. Peran monitoring adalah untuk mengenali dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi akibat tindakan, yaitu mengenali apakah pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana tindakan dan apakah telah terjadi peningkatan dengan adanya tindakan itu. Pembahasan materi yang ketiga yaitu mengenai pelaku monitoring. Jadi siapa sih yang menjadi pelaku atau orangnya itu siapa sih yang melakukan monitoring ini, begitu ya. Jadi monitoring dapat dilakukan oleh salah satu atau kombinasi dari unsur guru pelaksana tindakan, guru lain, kepala sekolah, peneliti, ahli, atau kolaborator lainnya. Jadi di sini nggak cuma hanya dari guru aja, tetapi bisa gitu ya, jadi dari kepala sekolah ataupun peneliti dan kolaborator lainnya. Di sini juga dijelaskan bahwasannya alangkah baiknya jika dilakukan secara kolaboratif, artinya peneliti melakukan tindakan tidak sendirian, tetapi dengan bantuan outsider untuk mengamati proses pembelajaran dan perubahan yang terjadi akibat tindakan. Masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya mengenai teknik ataupun cara dalam melakukan monitoring. Nah, jadi ketika kita akan melakukan monitoring, sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, misalnya seperti catatan dari lapangan, catatan berkala, catatan anekdotal. Nah, untuk catatan anekdotal ini merupakan catatan singkat
dari perilaku siswa yang terkait dengan tumbuh kembangnya anak. Kemudian ada catatan hasil wawancara, catatan hasil kuesioner, ada tes, masukan siswa, portofolio, dokumen, dan yang terakhir ada catatan hasil rekaman observasi. Untuk alat yang digunakan dalam melakukan monitoring itu sendiri, antara lain ada pedoman observasi, pedoman wawancara, kuesioner, tes, alat perekam suara, dan alat perekam gambar dan video. Pada dasarnya, ketika kita akan melakukan monitoring, sebenarnya itu dapat menggunakan alat apa saja, asalkan selama penggunaannya tidak mengganggu atau terjadi intervensi akibat penggunaan alat tersebut di luar rencana tindakan. Selanjutnya, pembahasan materi yang kelima mengenai metode monitoring. Sebagai bentuk langkah pengumpulan data, maka monitoring memerlukan metode dan instrumen tertentu. Adapun metode dan instrumen yang diperlukan disesuaikan dengan macam data yang ingin diperoleh. Beberapa metode pengumpulan data yang dapat diterapkan untuk PTK mencakup observasi. Hampir di setiap pengumpulan data, observasi menjadi salah satu yang terpenting. Sebagian besar proyek PTK juga menggunakannya sebagai instrumen. Untuk pengertian dari observasi sendiri adalah proses alamiah yang kita hanya perlu mengamati orang lain dan peristiwa sepanjang waktu. Lalu berdasarkan observasi inilah kita membuat penilaian-penilaian. Metode yang kedua adalah wawancara. Salah satu tujuan dari wawancara adalah memperoleh respon yang lebih kaya dan informatif dibanding kuesioner. Di dalam wawancara juga ada panduannya tertentu agar tidak terlewatkan informasi yang akan ditanyakan. Metode yang ketiga ada kuesioner. Penggunaan kuesioner di awal proyek PTK seringkali dibutuhkan karena ia akan membantu kita mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan relatif mudah, yang kemudian bisa diikuti dengan metode-metode yang lain. Yang keempat, tes. Metode tes lebih dimaksudkan untuk melihat dampak tindakan hasil belajar siswa. Metode tes mencakup pretest, post-test, tes diagnostik, dan tes kinerja. Metode yang terakhir ada catatan lapangan. Catatan lapangan kini sudah mulai populer digunakan oleh para peneliti dalam bidang antropologi khususnya. Untuk catatan lapangan itu digunakan untuk mendokumentasikan secara tertulis apa yang terjadi, mengapa dan di mana itu terjadi, hingga detail-detail kecil dalam penelitian. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang sasaran monitoring. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa monitoring dilakukan untuk melihat dampak atau efek tindakan yang diberikan dalam penelitian tindakan kelas dan untuk merekam kondisi kejadian dalam kelas yang sedang melakukan perbaikan melalui penelitian tindakan kelas. Dampak atau efek suatu tindakan pada sasaran lebih pada aspek proses atau kondisi siswa dalam belajar dan bukan prestasi belajar. Objek pemantauan tidak hanya proses pembelajaran di kelas, tetapi juga termasuk kondisi lingkungan sekolah. Dalam hal ini, tugas pemonitor atau mengamati dampak tindakan pada perubahan tingkah laku siswa, pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dan situasi saat berlangsungnya pembelajaran. Untuk selanjutnya, strategi monitoring. Monitoring juga lebih ditekankan untuk tujuan supervisi. Proses dasar dalam monitoring ini meliputi 3 tahap, yaitu 1. Menetapkan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan.
Pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu observasi, metode-metode otomatis, tes atau pengambilan sampel. Yang ketiga, menentukan kesenjangan deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata untuk setiap instrumen variabel, tingkat kepentingan dan tingkat kinerja layanan yang dipersepsikan oleh pengguna. Untuk selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan monitoring. Yang pertama, tingkat perubahan. Kita perlu mempertimbangkan tingkat perubahan dalam kegiatan yang sedang dilakukan, karena setiap perubahan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada tujuan awal tindakan. Perubahan ini pasti akan berpengaruh bagi peneliti dalam melakukan evaluasi proses tindakannya. Yang kedua, menetapkan pemahaman dasar. Peneliti perlu membuat desain dan keadaan saat ini dari sebuah sistem pengendalian internal yang digunakan sebagai dasar pada monitoring. Hal ini ditujukan agar guru dalam melakukan monitoring memiliki pemahaman dasar atas kondisi kegiatan. Yang ketiga, sesuai cakupan dan frekuensi. Peneliti menentukan cakupan dan frekuensi yang akan dilakukan monitoring berdasarkan resiko yang mungkin akan muncul. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk mendukung aktivitas pengawasan. Tidak dipungkiri bahwa zaman sekarang ini teknologi sangatlah maju. Hal ini pula yang menyebabkan penggunaan teknologi sebagai pendukung dalam monitoring tindakan kita. Oke, untuk selanjutnya mengenai beberapa permasalahan dalam monitoring. Yang pertama, rendahnya kemampuan guru dalam perencanaan. Guru belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monef. Yang kedua, rendahnya kualitas data dan informasi. Yang ketiga, tidak ada anggaran khusus dari pemerintah sehingga hal ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan monitoring karena membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk menunjang ketercapaian tujuan monitoring dan evaluasi. Yang keempat, padatnya jadwal kepala sekolah untuk melaksanakan monitoring, sehingga pelaksanaan monitoring terhambat dan diserahkan ke tim. Hal ini sangat berpengaruh karena hasilnya tidak sesuai dengan yang kepala sekolah harapkan. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, monitoring atau pemantauan merupakan kegiatan mengamati atau meninjau kembali, mempelajari, serta mengawasi secara terus-menerus atau berkala terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang berjalan. 2. Fungsi monitoring: compliance, auditing, accounting, explanation. Sedangkan peran monitoring adalah untuk mengenali dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi akibat tindakan, yaitu mengenali apakah pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana tindakan dan apakah telah terjadi peningkatan dengan adanya tindakan. Yang ketiga, monitoring dapat dilakukan oleh salah satu atau kombinasi dari unsur pelaksana tindakan, namun alangkah baiknya jika dilakukan secara kolaboratif. Yang keempat, teknik dan alat dalam monitoring antara lain wawancara, observasi, kuesioner, tes, alat perekam suara, alat perekam gambar, dan lain-lain. 5. Metode monitoring yang digunakan sebagai pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner, tes, dan catatan harian.
Yang keenam, sasaran monitoring. Lebih pada aspek proses atau kondisi siswa dalam belajar dan bukan untuk prestasi belajar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan atau kurang dalam penyampaian kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.